Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Seorang petugas pemadam kebakaran di Jambi pingsan saat memadamkan api kebakaran di toko handphone. Beruntung korban cepat ditolong hingga nyawanya dapat terselamatkan. Seorang petugas pemadam kebakaran kota Jambi Selasa digotong petugas lainnya dari dalam toko sekaligus tempat servis handphone di Simpang 3 Sipin, kota Jambi. Petugas itu jatuh pingsan di saat memadamkan kebakaran di bagian belakang ruko 2 pintu tersebut. Menggunakan mobil patroli damkar, korban dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Meskipun api tidak terlihat, asap hitam pekat membumbung dari dalam maupun luar toko tersebut. 5 armada damkar diterjunkan ke tempat kejadian. Pemilik toko Sulista Wijaya mengaku terkejut di saat membuka tokonya, asap hitam dengan aroma bau menyengat. Dibantu karyawan menyelamatkan handphone maupun barang lainnya, dirinya tidak ingat bila ada kipas atau alat elektronik lain yang belum dimatikan saat menutup toko. Berikutnya ada informasi terkait seorang pria yang pingsan di atas pohon akibat tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Korban tersengat saat memotong ranting pohon di halaman rumah warga di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Rescue Damkar Makassar dibantu kepolisian mengevakuasi seorang pria yang ditemukan pingsan di atas pohon pada Selasa sore. Korban tidak sadarkan diri usai tersengat listrik saat memotong ranting pohon di halaman rumah warga di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus ekstra berhati-hati saat memanjat pohon dan mengevakuasi tubuh korban yang masih tersangkut di batang pohon. Korban berhasil dievakuasi 30 menit kemudian. Dari keterangan polisi, korban yang identitasnya belum diketahui ini hendak mengambil daun pohon di halaman rumah warga untuk dijual. Sebelumnya, pemilik rumah meminta tolong agar ranting pohon sekalian dipangkas. Korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Berikutnya terkait kemeriahan hari lahir Nahdlatul Ulama yang masih terasa, di mana tari sufi sepanjang 2 km atau sepanjang jalan alun-alun menuju Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur ditampilkan sekaligus mampu tercatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Ya, puncak perayaan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa siang sekaligus memecahkan rekor MURI, yaitu tari sufi sepanjang 2 km dari Jalan Alun-Alun menuju Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan susunan 26.000 kertas berisikan doa dan harapan Fatayat NU yang membentuk gambar 5 tokoh NU. Tari sufi ini digelar dan dilihat langsung Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhor Ali, dan Putri Sulung Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid, Alisa Kutrunada. Bagi Alisa, tari sufi dari Turki ini menjadi bagian meditasi yang penuh dengan makna ajaran Islam Nahdlatul Ulama. Di lokasi juga digelar pawai budaya dengan peserta dari berbagai daerah.